Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para subscriber, para pecinta channel Pompes Abu Samsuddin Batu Ampar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik, saudara-saudaraku, di dalam memelihara sebuah bangsa, di dalam meneruskan perjuangan para leluhur kita, di dalam menjaga tanah air yang kita cintai, hubbul watan minal iman, kita harus kembali kepada uswah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan dalam firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan yang terbaik yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan kita, baik berbangsa, bernegara, dan berdakwah, dan menyongsong kehidupan ini ke jalan yang lebih baik. Baik, Baginda Nabi dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya. Setiap apa yang disampaikan kepada baginda Nabi ialah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang disampaikan melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran sebagian besar adalah sejarah. Cerita mulai dari Nabi Adam sampai nabi-nabi berikutnya dan rasul-rasul berikutnya hingga kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, untuk menguatkan baginda Nabi di dalam berdakwah, menyampaikan risalah dan membangun sebuah negara yang madani. Dzalika linutsabbita bihi fu'adak. Oleh karena itu teman-teman, kita harus membaca sejarah agar kita tahu siapakah pendahulu-pendahulu Nusantara yang benar-benar berjuang untuk membangun negara Nusantara yang sekarang ini kita berada dalam pangkuannya. Dan kita juga mengenal siapa tokoh-tokoh pengkhianat yang berafiliasi dengan penjajah, yang bekerja sama dengan para penjajah. Nah, kalau kita tidak tahu sejarah, kita tidak tahu siapa yang berkhianat, siapa yang mendukung penjajah untuk memerangi pribumi. Nah, kita kembali kepada firman Allah, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra. Apa artinya? Begitulah katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ceritakan semua atas dirimu wahai Nabiku Muhammad. Dari apa? Anba, berita-berita orang-orang terdahulu. Dan aku datangkan, aku berikan kepadamu apa? Min ladunna dzikra, peringatan. Jadi agar kita bisa mengambil peringatan dari para leluhur-leluhur Nusantara yang betul-betul berjuang demi negara yang kita cintai ini, mengorbankan harta benda,
bahkan nyawa. Ada kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan penjajah, bekerja sama dengan penjajah yang hanya mengincar kenikmatan, uh, mengincar jabatan, sekarang malah mengaku pejuang. Ada kan seperti itu. Nah, dan ini bukan cuma hanya terjadi di Indonesia, terjadi di negara-negara terdahulu, negara-negara Islam terdahulu. Di zamannya Khilafah Umar, sehingga beliau dibunuh saat salat subuh. Terus di zaman berikutnya, masa kepemimpinan Sayyidina Utsman, sehingga dengan eksploitasi agama, Khalifah Utsman harus dikudeta. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Ali. Di masa kepemimpinan Sayyidina Ali, fitnah-fitnah besar terjadi. Perang saudara di Ma'rukah Jamal, perang saudara di Ma'rukah Siffin. Itu terjadi, puluhan ribu sahabat harus tumbang. Nah, di sini teman-teman, kita harus mengambil pelajaran dari perjalanan-perjalanan tokoh-tokoh muslim kita di dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdarah-darah karena tertipu oleh gerakan-gerakan baru yang mengaku pembela agama. Di Indonesia hampir terjadi kemarin. Ada gerakan baru, organisasi baru yang mengaku dirinya adalah pembela agama, yang mengaku dirinya yang paling benar, yang mengaku dirinya yang paling peduli terhadap agama. Hampir saja perang saudara akan terjadi di negara yang kita cintai ini. Hanya tipu daya dengan agama. Ya karena itu kami menulis sejarah, mulai dari gerakan Batiniyah, si penipu. Batiniyah ini penipu, ya. Si penipu mengatasnamakan agama sampai berkamuflase kepada gerakan berikutnya sampai sekarang, ya. Untuk memberi peringatan. Waqad atainaka min ladunna dzikra. Untuk memberi peringatan kepada kalian semua dari ilmu-ilmu sejarah ini, agar kita tidak mudah tertipu dengan atas nama agama. Nah, karena itu teman-teman, saya minta tolong ya, Skincare, Kang Junid Piyungan, Kang Akil, Gus Dovir, terus Alkemi, Bang Paku, Gus Bani Arsyadi, dan teman-teman yang lain. Sekarang ini, tadi malam saya membaca kitab abad keempat dari gerakan Batiniyah. Nah, nih, gerakan Batiniyah yang menggunakan bahasa-bahasa Babil. Nah, Babil ini di dalam zikir, asma, dan lain sebagainya. Nah, saya kantongi itu datanya, saya ambil manuskripnya. Nah, ini berkaitan dengan cerita Syekh Siti Jenar, sejarah Syekh Siti Jenar. Kalau kita dengar, kalau kita baca dari cerita tersebut, kasus Syekh Siti Jenar ini mirip dengan kasus Mansur Al-Hallaj yang harus dibunuh bisayfis syariah, dengan pedang syariat. Kenapa? Karena berpotensi penyesatan massal dan pengkafiran massal. Nah, dengan pernyataan-pernyataan yang di luar kemampuan akal rata-rata para umat manusia. Dengan mengaku dirinya Allah, sama dengan Fakih Muqaddam yang sekarang lagi ramai di komal-komal TikTok untuk dibahas. Tapi subhanallah ya, ini alam, ini dunia. Masih ada orang-orang, segelintir orang-orang ya dari kibin dan kurcaci itu yang masih membelanya. Dia mengabaikan generasi penerus bangsa hanya nafsu terhadap kibinnya,
cintanya kepada junjungannya itu sehingga membuat mata mereka buta dan telinga mereka tuli, walaupun ini sudah sesat masih dibela. Nah, seperti itu. Jadi dari apa ya, kita kembali ke cerita Sesti Jenar, seolah-olah ada cerita baru bahwa yang salah itu adalah para wali songo, Sesti Jenar itu benar. Dan seolah-olah ajaran wali songo itu adalah ajaran Sesti Jenar, Wahdatul Wujud. Tidak ada. Di wali songo itu demi Allah tidak ada Wahdatul Wujud, itu tidak ada. Wali songo berdakwah itu, konsep dakwahnya itu sudah jelas. Ada yang melalui pendidikan ilmu, ada yang melalui dagang, ada yang melalui seni seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, ada yang melalui siasah politik seperti Sunan Gunung Jati. Itu sudah jelas, itu bukan Wahdatul Wujud, bukan. Sudah jelas ya. Jadi oleh karena itu sama teman-teman yang saya sebut di Komal-Komal, Bang Peta, juga Kang Acong, dan siapa Sinar Langit atau siapa itu, juga sahabat saya Ki Syarif di TikTok, Raden Wijaya, dan semua banyak itu. Ayo kita ungkap sejarah Wali Songo. Sekarang ini yang yang menyebar ada aurat dan asma itu yang saya temukan tadi malam itu kebanyakan bahasa Babel Yahudi. Ya, sudah saya ada di sini, sudah saya simpan. Bagian dari bahasa-bahasa yang berbunyi Babel itu adalah bagian dari dakwah batiniyah. Mungkin ya selama itu tidak menyesatkan. Kalau memang itu sudah dipakai, ya nggak apa-apa dipakai lah. Tapi ini ingatkan, ini Babel. Saya sudah simpan tokohnya yang pertama kali mengkampanyakan aurat-aurat yang dari bahasa negeri Babel itu. Begitu teman-teman ya. Ini insya Allah sebentar lagi selesai. Kemarin vakum saya 2 hari karena laptopnya error, kena virus. Baru semalam selesai. Ini sudah nulis tadi cerita singkat dari 14 pemimpin Daulah Fatimiyah, dan sekarang sudah selesai, tinggal akan menulis kebijakan Salahuddin terhadap bekoya-bekoya Khalifah Fatimiyah. Setelah itu baru ini akan turun ke bawah. Bekoya-bekoya peninggalan-peninggalan warisan-warisan Fatimiyah dan anak cucunya yang menyebar. Anaknya Adit ini kan ada 13. Sudah saya kantongi juga 13 yang dipenjara oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Terus kemudian dari 13 ini setelah dipenjara kemana? Dan di situ, di era sudah nanti aja di sini, baca di sini aja, biar nggak terlalu panjang. Di era kepemimpinan itu sudah ada Daulah Fatimiyah Barat dan Daulah Fatimiyah Timur, kan yang terus pemimpin yang di Mesir itu. Jadi inilah yang di sini ini, yang bapaknya di penjara sampai mati sama saudaranya, ini masih ada di sini gitu teman-teman. Anak cucunya Ubaid Al-Mahdi. Dan ngeri juga dari dakwah-dakwahnya Ubaid Al-Mahdi ketika dirinya menjadi raja. Waduh, pokoknya ngeri ya. Terus ini apa tujuan saya untuk menggali Wali Songo, agar kita mengenali Wali Songo dan dakwahnya, dan kita mengenali Siti Jenar dengan dakwahnya. Kemudian kita bisa memilah mana yang benar dan mana yang hak. Yang ada kekhawatiran yang menghantui pikiran saya,
dakwah Wali Songo ini sudah dibungkus dengan dakwahnya Siti Jenar. Ini yang saya khawatirkan. Dan sejarahnya Wali Songo seperti yang sudah dibungkus oleh Senuk Horgonya dan digantikan oleh cerita baru. Nah, sehingga sejarah Wali Songo itu tidak fix, tidak fix 100% karena sudah di manuskripnya sudah dibawa ke Belanda, ada yang sebagian masih disembunyikan. Oleh karena itu, ayo kita mengabdi, berjuang untuk mengabdi kepada para leluhur dan pendahulu kita, agar kita bisa menjaga negara yang kita cintai ini dari cengkraman kelompok-kelompok Batiniyah, kelompok-kelompok Ubaidiyah, Fatimiyah, Alawiyah ini. Kita bisa bisa membentengi negara dari gerakan-gerakan mereka yang ingin menguasai negara yang kita cintai. Pembelokan sejarah, pemalsuan sejarah, bahkan pemalsuan nasab yang berawal dari keributan ini. Dan pembatalan nasab terhadap para Wali Songo. Jadi kalau Wali Songo tidak punya anak cucu, maka mereka yang berkuasa, yang datang belakangan, datang untuk membantu Belanda untuk menjajah Indonesia. Sekarang ingin menjelma sebagai pejuang atas nama bangsa. Begitu teman-teman. Jadi saya minta teman-teman, sejarah Siti Jenar itu seperti apa? Ini yang saya minta. Sejarahnya seperti apa? Katanya sejarah hanya sebuah cerita. Hati-hati. Ini ada gerakan dari Fatimiyah Ismailiyah ini sama seperti ceritanya Abdullah bin Saba. Di mereka itu Abdullah bin Saba katanya itu hanya cerita belaka. Ini sekarang Siti Jenar di Indonesia katanya hanya cerita belaka. Ini mirip dengan ini. Kenapa? Mereka itu ingin menghapus Abdullah bin Saba yang sumber utama dari gerakan-gerakan Sabaiyah, kemudian yang menjadi Fatimiyah dan Ismailiyah. Ingin menghapus itu. Kenapa? Karena sejarahnya kelam, sejarahnya jelek. Mentuhankan Sayyidina Ali. Oleh karena itu, orang-orang Syiah ini menghurufatkan cerita Abdullah bin Saba itu tidak ada orangnya katanya. Itu hanya sebatas cerita belaka. Nah, di sini Siti Jenar juga seperti itu. Itu hanya cerita belaka, cerita yang asli tidak seperti itu. Nah, di sini ini sama mirip. Oleh karena itu, teman-teman, ayo kita kaji bersama. Nah, insya Allah setelah ini selesai, ini rampung, maka saya akan memulai itu. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya kita akan membela pendahulu kita, Wali Songo yang sudah sukses mengislamkan Nusantara ini dan anak cucunya yang berjuang dengan Hamengkubuwono yang sukses melawan penjajah, bahkan memukul mundur penjajah dari sini. Dan ya seperti itu tujuan kita, agar penerus anak cucu kita tidak tersesat oleh sejarah-sejarah palsu. Kita harus kembali kepada sejarah yang asli dan kita berjuang untuk menggali, mencari kebenaran daripada sejarah-sejarah yang asli itu. Nggih, semoga bermanfaat untuk sukses menjaga negara yang kita cintai ini. Kita pelajari sejarahnya agar kita tidak mudah tertipu oleh orang-orang kelompok-kelompok baru yang mengaku-ngaku sebagai pejuang bangsa, bahkan mengaku yang katanya leluhurnya yang mengislamkan Indonesia. Bohong. Teman-teman, semoga bermanfaat. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.